Edukasi pada ibu hamil. Pada ibu hamil perlu dilakukan imunisasi TT. Nah, apa itu imunisasi TT atau tetanus toksoid? Yaitu proses untuk membangun kekebalan tubuh sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus akibat racun yang dikeluarkan oleh kuman Clostridium tetani. Apa bahaya dari tetanus? Tetanus dapat menimbulkan kejang dan gagal nafas yang dapat berujung pada kematian. Tetanus paling sering terjadi pada bayi baru lahir dan juga ibu yang melahirkan. Manfaat dari imunisasi TT tentunya untuk melindungi bayi baru lahir dari tetanus neonatorum atau tetanus yang terjadi pada bayi usia kurang dari 28 hari dan juga untuk melindungi ibu dari kemungkinan tetanus akibat luka. Untuk waktu pemberiannya, sebaiknya diberikan sebelum umur kehamilan 8 bulan dan dapat segera diberikan setelah positif hamil. Efek samping dari imunisasi TT biasanya hanya nyeri, kemerahan, dan bengkak di area penyuntikan yang dapat berlangsung 1-2 hari saja. Imunisasi TT dapat dilakukan di puskesmas, rumah sakit, rumah bersalin, dan juga praktek dokter atau bidan. Jadi sudah diketahui bahaya dari tetanus, oleh karena itu pada ibu hamil penting dilakukan imunisasi TT. Selanjutnya yaitu anemia pada ibu hamil. Jadi pada ibu hamil sering terjadi anemia. Nah, apa itu anemia? Yaitu penyakit kekurangan darah yang dapat disebabkan karena kekurangan zat besi. Nah, zat besi ini sendiri diperlukan untuk membentuk hemoglobin yang merupakan penyusun dari sel darah merah. Pada kehamilan dikatakan anemia apabila pada pemeriksaan hemoglobin pada trimester 1 dan 3 yaitu kurang dari 11 gram persen dan trimester 2 yaitu kurang dari 10,5 gram persen. Nah, mengapa pada ibu hamil ini sering terjadi anemia? Karena pada saat hamil kebutuhan zat besi ini bertambah. Karena selain untuk memenuhi kebutuhan dari si ibu juga untuk memenuhi kebutuhan dari bayinya. Nah, apakah anemia ini bahaya? Tentunya iya, karena pada ibu hamil yang menderita anemia, bayinya lebih beresiko prematur dan juga ibunya lebih beresiko terjadi perdarahan sebelum dan setelah melahirkan, yang merupakan penyebab utama dari kematian pada ibu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Dengan meningkatkan konsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya daging, ayam, ikan, telur, sayuran hijau, dan juga kacang-kacangan. Selain itu juga dapat ditambah dengan konsumsi tablet besi, yaitu suplemen yang mengandung zat besi. Tujuan dari konsumsi tablet besi ini memperbaiki status zat besi ibu yang masih belum tercukupi dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Manfaat dari konsumsinya sangat penting karena dapat membantu proses pembentukan sel darah merah sehingga dapat mencegah dan mengatasi anemia tersebut. Untuk efek sampingnya bisa terjadi mual, muntah, nyeri lambung, susah BAB atau sembelit dan juga feses berwarna hitam. Tetapi hal itu wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Untuk waktu dan cara minum yang tepat yaitu sebaiknya malam hari setelah makan karena untuk meminimalisir dari efek samping yaitu mual dan muntah. Kemudian tidak dikonsumsi dengan teh atau kopi karena teh atau kopi dapat menghambat penyerapan dari zat besi. Dan juga sebaiknya dikonsumsi bersamaan dengan vitamin C, misalnya jeruk, pepaya, atau jambu. Tujuannya untuk mempercepat penyerapan dari zat besi. Selain itu, tablet besi harus diminum setiap hari yaitu 1 tablet per harinya. Dan untuk mencegah kelupaan, ibu hamil dapat menyiapkan tablet besi di atas meja makan dan juga mengeset alarm pada jam-jam tertentu untuk minum tablet besi. Kepatuhan minum tablet besi sangat penting untuk keberhasilan dari terapi dan juga pencegahan anemia. Pada ibu hamil, perlu untuk diberikan gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang merupakan asupan makanan yang cukup secara jumlah, mengandung beragam zat gizi termasuk energi, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan dan melakukan kegiatan sehari-hari. Lalu, bagaimana cara untuk mencapai gizi seimbang? Gizi seimbang dapat dicapai dengan asupan pangan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, beraneka ragam, penerapan praktik perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, aktivitas fisik secara rutin, dan pemantauan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Mengapa gizi seimbang penting? Gizi seimbang penting untuk memenuhi kebutuhan ibu selama hamil dan perkembangan janin. Untuk mencapai status gizi yang lebih baik agar kehamilan lancar dan aman, dapat mengatasi permasalahan selama kehamilan, dan ibu mendapatkan energi yang cukup untuk menyusui bayi setelah melahirkan. Lalu, berapa banyak penambahan zat gizi pada masa kehamilan untuk mencapai gizi seimbang? Untuk energi, pada trimester pertama ada peningkatan sebanyak 180 kilokalori.
Sedangkan pada trimester 2 dan 3 ada penambahan sekitar 330 kilokalori. Sedangkan untuk protein ada penambahan 20 gram pada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Untuk zat gizi lemak ada penambahan sebesar 6 gram pada trimester 1 dan 10 gram pada trimester 2 dan 3. Untuk karbohidrat ada penambahan 25 gram pada trimester 1 dan penambahan 40 kg pada trimester 2 dan 3. Lalu, makanan apa saja yang dianjurkan bagi ibu hamil? Jenis makanan yang dianjurkan yang pertama adalah sayuran hijau, meliputi bayam, kangkung, sawi, dan lain-lain, merupakan sumber dari asam folat, serat, zat besi, dan kalsium. Lalu, yang kedua adalah buah-buahan, seperti jeruk, pepaya, jambu, semangka, dan lain-lain, mengandung banyak vitamin dan mineral yang dapat meningkatkan imunitas, serta mengandung banyak serat. Lalu, yang ketiga adalah sayuran berwarna oranye dan merah yang merupakan sumber vitamin A dan vitamin C yang berguna untuk imunitas atau daya tahan tubuh. Selanjutnya adalah kacang-kacangan sebagai sumber vitamin B6 dan B12, seng, asam folat, dan zat besi. Selanjutnya adalah lauk hewani meliputi ikan, daging, dan ayam. Ikan sebagai sumber lemak tak jenuh dan yodium, daging sebagai sumber zat besi dan seng, ayam sebagai sumber vitamin A dan vitamin B12. Lalu, bagaimana pemberian asupan makan dalam sehari bagi ibu hamil? Pembagian asupan makan dalam sehari bagi ibu hamil dapat dibagi sebagai berikut. Untuk nasi atau pengganti lain dapat diberikan 4-6 piring, lauk pauk hewani dapat diberikan sebesar 4-5 porsi dalam sehari. Lauk nabati dapat diberikan 2-4 potong, sayuran dapat diberikan 2-3 mangkok, dan buah-buahan dapat diberikan sebanyak 3 porsi dalam sehari. Lalu, bagaimana cara untuk mengatasi mual dan muntah? Berikut ini adalah tips untuk mengatasi rasa mual dan muntah. Tips yang pertama adalah untuk mengidentifikasi penyebab rasa mual. Contoh, dalam hal ini adalah makanan laut atau seafood. Hal yang bisa dilakukan adalah mengolah jenis makanan pemicu mual menjadi bentuk lain yang lebih mudah untuk diterima, seperti mengubah ikan menjadi olahan bakso ikan atau otak-otak yang relatif tidak amis. Lalu, yang bisa dilakukan selanjutnya adalah mengolah ikan atau mengolah produk olahan ikan menjadi makanan dengan kuah yang disajikan hangat. Dengan begitu akan lebih mudah untuk dikonsumsi. Makanan pendamping ASI, MPASI. Apa itu MPASI? MPASI adalah makanan tambahan pada anak untuk memenuhi kebutuhan kalori ketika tidak terpenuhi lagi hanya dengan ASI. Kapan diberikan? MPASI diberikan sejak bayi usia 6-24 bulan. Ingat, berikan ASI eksklusif usia 0-6 bulan. Pentingkah untuk memenuhi kebutuhan kalori yang kurang agar tercapai tumbuh kembang optimal? Bagaimana pemberiannya? Usia 6-9 bulan. Pemberian ASI berikan sesuai permintaan anak. Kebutuhan MPASI 200 kilokalori per hari. Frekuensi 2-3 kali makan, 1-2 kali selingan. Jumlah mangkok isi ukuran 250 ml, setengah bagian. Tekstur dilumat halus. Usia 9-12 bulan. Berikan ASI sesuai permintaan anak. Kebutuhan MPASI 300 kilokalori per hari. Frekuensi 3-4 kali makan, 1-2 kali selingan. Jumlah mangkok isi ukuran 250 ml, setengah bagian. Tekstur dicincang halus, kasar, atau yang dapat dipegang anak. Usia 12-24 bulan. Pemberian ASI tetap berikan ASI. Kebutuhan MPASI 550 kilokalori per hari. Frekuensi 3-4 kali makan, 1-2 kali selingan. Jumlah mangkok isi ukuran 250 ml, 3/4 bagian. Tekstur dihaluskan seperlunya. Apa yang harus diperhatikan? 1. Beri protein hewani dan nabati sejak 6 bulan. Daging masak
matang. Jus buah tidak disarankan untuk di bawah 1 tahun. Madu setelah 1 tahun. Minyak atau mentega sebagai penambah kalori. Simpan di bawah suhu 3 derajat Celcius. Jaga kebersihan tempat dan makanan. Berikan MPASI, optimalkan potensi bayi. Kardiomiopati perpartum. Apa itu kardiomiopati perpartum? Yaitu keadaan kelemahan otot jantung dalam memompa darah yang terjadi pada akhir kehamilan dan beberapa bulan setelah persalinan. Penyakit ini sering bermanifestasi sebagai gagal jantung yang memperlihatkan gejala sesak nafas, nyeri dada, edem, atau pembengkakan anggota gerak dan kelelahan. Kasus ini dapat terjadi pada 1 di antara 300 sampai 1 di antara 4.000 kehamilan. Penyebab pastinya tidak diketahui. Pada ibu hamil, aktivitas fisik dan olahraga penting. Hal ini untuk menurunkan kejadian operasi sesar dan mencegah komplikasi persalinan. Tetapi, olahraga dan aktivitas fisik pada ibu hamil harus memperhatikan rekomendasi yang telah ada. Pada ibu hamil, akan dianjurkan untuk berhenti olahraga apabila ada pendarahan pada vagina, pusing, bengkak dan nyeri, pergerakan bayi yang kurang, keluarnya air ketuban, sesak nafas, serta nyeri punggung. Lalu, aktivitas apa yang dianjurkan bagi ibu hamil untuk mencegah kardiomiopati perpartum? Yang pertama adalah latihan penguatan dan aktivitas sedang selama 15 menit sebanyak 3 kali seminggu, dapat berupa jogging atau jalan ringan. Yang kedua adalah olahraga aerobik khusus ibu hamil selama 60 menit dengan frekuensi 2-3 kali per minggu dan istirahat yang cukup. Selanjutnya, aktivitas apa yang dihindari bagi ibu hamil? Yang pertama adalah berdiri terlalu lama. Yang kedua adalah resiko tinggi kontak, jatuh, atau trauma perut. Yang ketiga, posisi supinasi sebelum trimester 1 atau usia kehamilan kurang lebih 3 bulan. Yang keempat, berada pada ketinggian lebih dari 1.600 meter. Selanjutnya adalah menyelam dalam dan menghindari stres berlebih serta kurang tidur.